saya tidak edit, bahkan saya hapus yang pengaruhnya kepada jam itu. Sebetulnya 9 Mei ini kemarin harusnya sudah daftar, tapi malah kurang jam. Nah, saya ini solusinya bagaimana? Halo Sobat YouTuber semuanya, selamat datang kembali di channel baru saya, Cadas Tutorial ya. Karena channel ini membahas tentang tutorial YouTube, maka obrolan pun tidak lepas dari sekitar dunia per-YouTubean. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan sahabat saya yang juga ternyata punya channel YouTube yang dengan segala permasalahan yang dihadapinya ya. Oke, terima kasih Kang Cadas Tutorial ya. Gimana, sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah saya juga sehat. Nah, kebetulan kita sama pakai bendo ya, jadi harus Sunda, emang udah biasa. Begini Kang, saya ini akan bertanya ya, saya akan bertanya kepada Kang ini bagaimana kalau misalkan ini sebetulnya saya juga sudah punya channel, udah lama terus terang saya dari mulai. Udah besar Bung ya? Ininya subscribernya banyak. Pokoknya dari 2014 saya coba-coba awalnya itu subscribe-nya sudah 3.000 lebih Kang. Kalau dari 2014 seharusnya sudah besar ya. Iya, karena memang saya tidak banyak mengikuti arahan-arahan, mungkin karena jadi lambat sampai sekarang saya belum juga dimonetisasi. Bahkan saya sudah 2 kali ya, mau ketiga kali untuk pengajuan. Kedua kali saya daftar tidak dimonet karena memang bermasalah mungkin videonya. Apakah videonya banyak pokoknya belum diterima lah. Sampai sekarang saya 2024 itu belum dimonet juga Kang itu. Itu gimana ya? Nextnya gimana nih? Maksudnya satu tema atau banyak tema-tema yang dimasukkan ke situ atau gimana? Kalau sebetulnya temanya kita agama, satu tema, cuman memang berbeda-beda. Jadi artinya seperti kita ini pakai benua Sunda, tapi beda-beda warna kan itu. Sunda tapi beda. Tapi ini juga channel saya juga temanya agama, tapi memang banyak juga sih memang yang campur-campur masuk di sana gitu. Ada pengajian dan pokoknya ada campur-campur lah. Nah, mungkin rekomendasinya kurang atau saya ingin solusi dari Kang nih. Soalnya saya udah dari 2014 nih. Ya. Kalau sebuah channel YouTube ya, kalau temanya atau niche-nya itu terlalu banyak tema, itu biasanya akan sulit direkomendasikan dan sulit berkembang. Makanya kalau bisa itu seminim mungkin kalau membahas satu topik ya satu topik saja gitu kan. Kalau masalah religi ya religi saja. Tapi kan di dalam religi ini kan banyak playlist atau bagian yang tidak keluar dari situ gitu kan. Tinggal kreativitas kita aja dituntut seperti itu. Itu pengalaman Akang waktu kan dari tahun 2014 ya. Sampai sekarang itu belum dimonet juga ya? Belum, sudah daftar 2 kali mau ketiga kalinya, bahkan jamnya berkurang. Dan memang ada video saya yang memang itu adopsi ya dari reupload dari video-video lain. Nah, memang yang pada akhirnya video-video yang memang reupload itu saya hapus, tapi pengaruhnya kepada jam tayangnya sekarang berkurang, jadi kurang dari 3.000. Nah, apakah ada solusi nih buat saya supaya lebih cepat bisa untuk monetisasi gitu? Ya kan kita tahu ya bahwa untuk syarat dimonetisasi itu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Ketika kita sudah memenuhi itu syarat, berarti kita bisa diajukan monetisasi ya, mengajukan monetisasi seperti itu. Nah, ketika kasusnya mungkin sudah terpenuhi dan kemudian sudah melebihi lah, sudah cukup sebetulnya, sudah cukup. Nah, kan di YouTube ini ada selain mesin untuk cek gitu kan, secara otomatis juga ada cek manual di sana. Ketika video-video kita itu benar nggak itu asli, maka sering lah para konten kreator khususnya yang tutorial, yang edukasi itu menyarankan agar membuat video itu yang original, yang original, yang asli gitu kan, yang berkualitas seperti itu. Itu salah satu kendalanya di situ. Ketika kita sudah memenuhi syarat 4.000 jam tayang, kemudian juga 1.000 subscriber, pas pengajuan itu terkendala karena video kita bukan video kita asli. Seperti itu. Nah, itu adalah sayang waktu kita seperti itu. Coba kan di bagian YouTube itu ada bagian mana atau part mana yang kena klaim itu. Kalau suaranya berarti kita ganti suaranya. Kan banyak di galeri YouTube ya suara yang diperbolehkan yang gratis, kita ganti aja suaranya. Karena dihapus kemarin ya. Karena dihapus, saya bukannya diedit,
Karena kan hasil upload itu Ya. jamnya sudah banyak, bahkan sudah sampai 40.000 jam. Nah, itu malah saya hapus. Tuh bisa diedit, diganti suaranya. Beneran itu video suara ya, video ngaji tapi suara ya, suaranya tidak ada tampilan wajahnya, hanya suara saja. Saya tidak edit, bahkan saya hapus yang pengaruhnya kepada jam itu. tayang. Sebetulnya 9 Mei ini kemarin harusnya sudah daftar, tapi malah kurang jam. Nah, saya ini solusinya bagaimana supaya lebih cepat kita untuk bisa monetisasi, kan? Jadi menghapus semua video-video yang bermasalah, yang tidak satu tema dihapus semuanya, dan meninggalkan satu dua video yang mungkin jam tayangnya besar, sehingga ketika menghapus beberapa video itu tidak mengurangi jam tayang 4000 jam tayang tersebut. Pertama itu. Kemudian kalau kasusnya seperti itu, jam tayangnya berkurang sekarang. Iya, sekarang sudah dihapus, Kang, itu video yang berkurang jam tayangnya yang banyak itu. Kalau itu terjadi, maka tidak ada cara lain adalah menambah jam tayang tersebut supaya memenuhi kembali. Iya. Nah, ketika itu terjadi, ya kita seperti balik lagi mengejar jam tayang itu. Iya. Semakin sering lah, rutin untuk mengupload video setiap hari. Umumnya usahakan rutin ya, kalau satu hari satu video terus saja seperti itu. Karena kalau kita rutin seperti itu, nanti algoritma akan terus menyebarkan video kita gitu kan setiap harinya, dan itu berpeluang lagi untuk menaikkan lagi jam tayang kita, sehingga nantinya kita bisa terpenuhi. Dan kemudian saya kan kurang pintar buat thumbnail, jadi saya lebih buat video upload, dan saya memang yang jelas kurang paham, dan memang tidak kreatif lah gitu dalam membuat thumbnail video, dibuat langsung upload saja gitu. Kebanyakan seperti itu. Iya, ya. Jadi ketika kita membuat sebuah video di YouTube itu ya, pertama yang paling dilihat oleh penonton kita itu adalah masalah thumbnail ya. Yes. Ketika kumpulan thumbnail di beranda itu, mana thumbnail yang bisa mencuri perhatian kita gitu kan. Seperti kita scroll di beranda itu, dalam sekian detik kita melihat si thumbnail tersebut dengan tulisannya yang besar, atau warnanya yang mencolok, atau dengan gambarnya yang unik gitu kan, itu akan menarik perhatian. Pertama itu. Nah, kemudian juga jangan lupa di sistem algoritma YouTube sekarang ini lebih selain thumbnail tadi, pertama jangan clickbait ya, isinya thumbnailnya seperti ini, isinya seperti itu juga nanti akan memberhentikan rekomendasi. Kalau sebuah video terdeteksi melakukan satu clickbait gitu kan, thumbnailnya begini, isinya begini, itu akan berdampak pada dihentikannya rekomendasi, sehingga video kita tidak akan disebarkan lagi oleh algoritma. Kemudian juga masalah judul dan deskripsi ini harus benar-benar sesuai dengan isi video kita. Kan di sistem algoritma YouTube yang sekarang ini lebih menekankan di judul dan deskripsi. Nah, untuk masalah tag video itu sekitar 10%-an ya. Dan yang lebih diutamakan oleh algoritma YouTube sekarang ini itu masalah retensi tonton. Jadi semakin banyak orang menonton dengan durasi yang lama, itu akan semakin berpeluang besar untuk disebarkan terus oleh algoritma YouTube sendiri, seperti itu. Jadi semakin sekarang semakin sulit untuk mendapatkan rekomendasi dari algoritma YouTube ini. Ya, kemudian kalau untuk mengejar jam, Kang, nih, kita ini supaya, ya memang saya yang dikejar sekarang jam, karena yang lainnya sudah memenuhi syarat. Jamnya itu bagaimana kita untuk mengejar jam? Apakah kita setiap hari atau setiap beberapa jam sekali membuat video atau mengirimkan video, atau bagaimana? Seminggu sekali atau gimana? Yang lebih efektif supaya nanti ada rekomendasi dari YouTube atau dari pencarian penonton nanti. Iya, prinsipnya sama ya. Ketika kita ingin mengejar jam tayang itu sampai 4000 jam tayang itu, intinya di kualitas dan performa video kita. Makanya kalau buat video itu usahakan di awal itu benar-benar menarik perhatian, ada bumpernya gitu kan, minimal 30 detik pertama itu penonton jangan sampai melewatkan itu. Ketika ada momen-momen yang penting, coba geser di awal sehingga membuat orang penasaran untuk menonton sampai habis. Dan itu kemudian untuk menambah jam tayang ini tentunya perbaiki kualitas video kita, ya visualnya, audionya seperti itu. Setelah kita memperbaiki itu, kemudian kita belajar lagi
bagaimana agar video itu lebih baik, dan posisikan kita sebagai penonton. Iya. Kadang-kadang kita suka lupa ya bahwa menurut kita bagus nih video, kita upload dengan PD-nya gitu kan, Iya. yang viral segala macam. Padahal belum tentu bagus menurut penonton kita seperti Iya. itu. Itulah hal-hal yang harus kita pelajari. Dan kemudian juga ketika jam tayang ini sebenarnya untuk mengejar jam tayang 4.000 jam tayang itu sebagaikan sebuah apa ya, nasib yang kita tidak tahu gitu kan. Karena bisa saja dalam satu video itu bisa meledak sehingga mencukupi lebih dari itu gitu kan. Nah, intinya seperti yang kita ketahui bahwa untuk mengejar 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang itu perbaiki terus kualitas video kita. Iya. Dan upload setiap hari, maksudnya jangan, kalaupun nggak setiap hari, 2 kali sehari itu dalam sebulan pokoknya. 2 hari terus, tiap 2 hari upload seperti itu dengan jam-jam yang Sama yang gitu. sama. Kemudian nanti si penonton itu, oh jam sekian nih channel ini pasti upload, mereka akan menunggu. Cukup, Kang. Terima kasih sudah memberikan gambaran lebih jauh. Mudah-mudahan channel saya lebih cepat lagi untuk bisa dimonetisasi. Dan Amin. terima kasih atas bantuannya untuk Iya. motivasi membangun channel untuk lebih baik lagi. Iya, ya. Terima kasih juga buat waktunya Kang ya, sudah Siap. sampai di sini. Dan Siap. sobat Bang Cada semuanya, kita sudah mendapatkan beberapa pengalaman yang mungkin bisa di-share ya, menjadikan pengalaman kita nantinya untuk memperbaiki video kita. Dan sekali lagi, bagi sobat yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silahkan bantu subscribe channel Cadas Tutorial ini ya, karena masih sangat membutuhkan bantuan subscribe dari sobat semuanya ya. Semoga bermanfaat buat semuanya. You are the best.